Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Al-Ad yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat jumpa kembali di udara dengan radio kesayangan Anda, Radio Al-Ad yang kami pancar luaskan dari lantai 2 Masjid Al-Ad. Kali ini kami akan coba putar ulang tausiah dari guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Anas Jaja Zakaria seputar kajian Riyadhus Shalihin yang telah disampaikan pada tanggal 5 Februari tahun 2022. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim rasul azim imamil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mimma indak wa afidh alaina min fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik wa anzil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifina bikmatik wa anshur alaina rahmatak wa zakirna ma nasina ya dzal jalali ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis shalihin. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur hadirat Allah dengan selalu memuji dan ingat sekecil apapun adalah nikmat dari Allah. Kedua, kita bersyukur selalu dengan berusaha selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala dilarang, terutama di bulan-bulan terhormat seperti sekarang ini, di bulan Rajab. Kita harus betul-betul mensterilkan diri dari segala perbuatan maksiat. Kita bersyukur dengan memahami bahwa Allah memberikan nikmat itu adalah fasilitas buat kita untuk digunakan supaya di akhirat lebih nikmat lagi, mendapat nikmat yang abadi. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar di akhirat. Wabtaghi fima atallahud darul akhirah. Karena kita sadar dunia ini hanya sebentar, hanya numpang lewat, dan kita sangat sadar kalau kita meninggal tidak bawa apa-apa. Dunia hanya bisa dibawa kain kafan saja. Kemudian syukur dalam arti kita selalu berusaha memelihara nikmat ini. Segala nikmat yang Allah anugerahkan wajib kita pelihara, seperti kesehatan kita jaga. Maka dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin ini bagian daripada cara bersyukur atas melihara kesehatan kita, menjaga keselamatan saudara kita. Terutama nikmat yang besar adalah nikmat iman Islam. Kita wajib memelihara iman kita, menjaga keislaman kita, juga wajib kita memahami ajaran Islam yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Maka pengajian kita, apakah kajian Al-Quran atau hadis, inilah bentuk syukuran yang sungguhnya atas nikmat iman Islam ini. Lalu Islam ini benar-benar dijadikan suatu pedoman hidup, kita jalankan dalam berdasarkan syariat Islam. Itulah syukur yang sungguhnya. Sholat itu syukuran pada Allah, bayar zakat itu syukuran pada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar itu syukuran pada Allah. Ini jadi jenis syukuran dalam praktek ini banyak sekali.
Mudah-mudahan kalau dengan syukur ini kita sudah sangat yakin, pertama, nikmat akan bertambah. Yang kedua, Allah berjanji orang yang beriman rajin bersyukur tidak disiksa, tidak akan disiksa oleh Allah. Ketiga, orang yang syukur diridhoi oleh Allah. Dan yang pasti Allah menjanjikan bagi yang syukur wasanajis syakirin, kami pasti memberikan ganjaran pada yang syukur. Tiada balasan yang paling hebat kecuali surga. Jadi kalau ingin surga, jangan hanya berangan-angan. Salah satunya adalah dengan cara bersyukur pada Allah. Dunia kita syukuri akan dapat nikmat yang lebih hebat, yaitu di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai ungkapan syukur kita pagi ini, seperti biasa kita awali dengan zikir dan doa bersama. Itu pun cara bersyukur dengan praktek. Mudah-mudahan jatah umur kita tersirat penuh barakah, akhir hayat kita husnul khotimah. Ibu bapak kita, saudara kita yang telah meninggal di alam barzah juga dapat cepretan limpahan barakah dari Allah, sehingga ibu bapak kita di alam kuburnya terang benderang, diluaskan kuburnya, tambah bahagia karena kesalahan kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhum. Bahkan seluruh muslimin muslimat, mudah-mudahan oleh Allah yang maha kaya, maha rahman, maha rahim, sama-sama mendapat limpahan barakah dari pengajian kita. Allahumma gfir lahum warhamhum. Untuk saudara kita yang masih hidup, mudah-mudahan dapat keberkahan dari kajian ini. Seluruh saudara kita yang sedang menderita akibat COVID, ada yang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang kesulitan diberikan kemudahan. Putra putri kita mudah-mudahan tambah kesolehannya, amin ya robbal alamin. Barakah keluarga kita yang masih meniti karir, mudah-mudahan karir yang sedang ditempuh dijalaninya selalu berjalan mulus, naik sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Allahumma amin ya robbal alamin. Waladina kunasallallahu. Bagi bapak dan ibu yang punya keinginan suatu, yang ingin memperolehnya, semoga Allah mengabulkannya. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jamil quluna sallallahu ila arwahi ummahatina wa abaina wa ila jami' masyayikhina wa asatina wa kullu man 'allamana fiddin, buat guru-guru kita semua yang telah berjuang menyebarkan Islam khususnya. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita memohon pada Allah secara khusus, mudah-mudahan wabah corona ini segera dicabut dari muka bumi, jangan terus-terusan menyebar, karena akhir-akhir ini kita melihat, membaca data, ternyata sedang keadaan naik. Hari kemarin itu yang positif 32.000 lebih ya. Tapi kita tetap optimis karena kita punya yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang sayang pada kita. Semoga tetap kita mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari segala bahaya. Amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Allahumma adfa'na al-bala.
Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dhanbi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dhanbi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dhanbi walil mu'minina wal mu'minat. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Kita berzikir dengan kalimat thayyibah yang Rasulullah telah mengajarkannya pertama kepada Abi Umamah, yang dengan zikir ini akan mendapat nilai seperti orang yang zikir terus menerus siang dan malam. Subhanallah adada ma khalaq, subhanallah mil'a ma khalaq, subhanallah adada ma fil ardi was sama, subhanallah mil'a ma fil ardi was sama, subhanallah adada ma ahsa kitabuh, subhanallah mil'a ma ahsa kitabuh, subhanallah adada kulli syai', subhanallah mil'a kulli syai', alhamdulillah adada ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq, walhamdulillahi adada ma fil ardi was sama, walhamdulillahi mil'a ma fil ardi was sama,
walhamdulillahi adada ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi adada kulli syai', walhamdulillahi mil'a kulli syai'. Berikutnya kita beristighosah dengan doanya Anas bin Malik dari Rasulullah untuk memohon perlindungan pada Allah dari segala yang membahayakan dalam kehidupan kita, baik dunia terutama di akhirat, khususnya dari segala penyakit dan wabah yang mewabah di muka bumi ini. Bismillahi khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi adha, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini, bismillahi ala ahli wa mali, bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi mimma akhafu wa ahzar. Allahu rabbi la usyriku bi syai'a. Azza jaruka wa jalla sana'uk wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli jabbarin 'anid wa syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Amin. Dianggap cukup kajian pagi ini dengan istighosah yang telah sama-sama kita sampaikan dan sudah didokumentasikan oleh Allah. Malaikat telah mengamaninya, bahkan sekarang sedang dipiralkan di langit ini. Dengan keyakinan Allah akan mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya bagian kedua adalah kita melanjutkan judul berharap ar-raja. Ini adalah amal batin kita, selalu mengharapkan rahmat Allah, selalu mengharapkan ampunan Allah, selalu mengharapkan kasih sayang Allah, selalu mengharapkan pahala surga dari Allah. Nah, pekerjaan hati ini termasuk akan mendapat penilaian dari Allah. Sebaliknya juga kita harus punya khauf, rasa khawatir, rasa takut. Sieun ku neraka Allah, sieun lamun dosa teu dihampura, pasti disiksa. Takut, khawatir andai kata amal kita yang sudah capek-capek enggak diterima. Nah ini khauf. Eta teh termasuk yang dinilai oleh Allah dan ada pahalanya. Mengharapkan surga, takut neraka, itu ada penilaian dari Allah. Sejauh mana takut kita kepada Allah, takut kita dengan adab, takut kita dengan neraka. Ar-raja wal khauf ini harus seimbang. Kalau di mobil dilengkapi dengan dua alat, yang satu namanya gas untuk memicu supaya kenceng gitu kan, dimana naik di gas.
Tapi jangan salah, kalau mudun itu turun, nah itu harus ada rem, direm. Nah, jadi roja itu ibarat gas, sementara khauf ibarat rem. Nah, dua-duanya ini harus kita miliki. Inilah satu hal yang harus kita peroleh anugerah dari Allah. Kalau sudah dianugerahi rasa takut yang mendalam, takut pada Allah, takut dengan segala adabnya, itu adalah akan memperoleh surga. Sehingga karena takut adab, kita urung tidak berbuat maksiat. Karena kita yakin Allah berjanji akan memberikan pahala bagi yang beramal, maka kita punya semangat untuk beramal. Seperti kita diberitahu oleh Nabi bahwa yang saum sehari saja di bulan Rajab karena Allah, dijamin insya Allah akan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin Kamis kemarin sudah pada saum ini jemaah. Mudah-mudahan ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih banyak hari yang mungkin Allah sediakan buat kita hadiah atau ghanimah. Nah, sekarang ini supaya terus berharap, di sini hadis nomor 2 ini. Yaqulullahu azza wa jalla. Betul kan? Hadis kedua itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu azza wa jalla. Ini hadis qudsi ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha au azyadu. Wa man jaa bis sayyiati fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha au aghfiru. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an. Wa man taqarraba minni zira'a taqarrabtu minhu ba'an. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'a laqituhu bimithliha maghfiratan. Rawahu Muslim. Ayo, siapa relawan yang mau menerjemahkan duluan? Pak Nanang ya sudah siap, mangga. Bismillah. Hadis nomor 2 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, siapa saja yang mengerjakan satu kebaikan, dia akan dibalas dengan 10 kali lipat atau lebih. Dan siapa saja yang mengerjakan satu kejahatan, dia dibalas dengan satu kejahatan. Atau aku mengampuni. Allah Akbar. Siapa saja yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa saja yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Siapa saja yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Dan siapa saja yang menghadap kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi banyaknya, maka dia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, maka aku akan menerimanya dengan ampunan sebanyak isi bumi juga. Hadis riwayat Muslim. Iya, luar biasa ini. Suatu hadis yang menggugah atau memberi dorongan semangat kita untuk selalu berharap, tidak berputus asa pada Allah. Allah sudah menjanjikan kalau kita melakukan satu kebaikan saja, misal baca salawat sekali, maka balasannya 10 kali lipat itu. Apapun kebaikan minimal 10 kali lipat. Dan menurut keterangan di sini disebut au azad atau lebih, ini peluang seiring dengan keterangan bahwa kalau dilakukan pada bulan-bulan terhormat 10 bulan Rajab itu bukan 10 kali, 70 kali. Jadi pengajian kita pagi ini bulan Rajab 70 kalian ngawas di luar bulan Rajab.
minimal itu. Kalau bulan Sya'ban 700 kali nanti. Kalau bulan Ramadan 1000 kali ke atas Ramadan. Makanya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Salah satu makna keberkahan yang kita harapkan, nilai ibadah kita luar biasa dihargai oleh Allah. Satu ibadah 70 kali lipat dikalikan. Nanti bulan Sya'ban dikalikan 700 kali lipat minimal. Di bulan Ramadan nanti 1000 kali lipat minimal. Allahumma amin ya rabbal, sampai tak terhitung. Ini janji Allah. Tapi kalau orang melakukan keburukan, kesalahan, itu balasnya cuma satu. Untuk dilipat gandakan teman, sanaos di bulan Muharram ke. Cuman bisa dikatakan terlalu. Kalau orang melakukan maksiat di bulan terhormat, seharusnya dia menghormatinya, malah dia mengotorinya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada yang bisa harapkan bukan dibalas sesuai dengan dosanya, bahkan diampuni oleh Allah, bisa jadi. Bakal banyak dosa-dosa kita yang tidak terasa Allah mengampuninya dengan tanpa kita mohon ampun padanya. Kenapa? Allah mempunyai sifat afuwun. Apa? Afuwun, pemaaf. Dengan ibadah-ibadah kebaikan kita itu banyak dosa yang dihapuskan oleh Allah. Seperti dengan saum diampuni dosa, dengan wudu dosa yang melekat pada anggota badan, anggota wudhu kita itu hapus dengan air wudhu. Dengan melangkah ke masjid juga rag-ragan dosanya. Allahumma amin ya rabbal. Dengan sholat itu langsung. Bahkan dengan sholat ini menurut keterangan para ulama semakin khusyuk bahkan akan membersihkan ini dosa-dosa dalam batin kita. Sudah diterangkan dulu. Dengan wudu itu ada 3 dimensi yang dibersihkan. Coba, dimensi apa? 1 dimensi dohir, membersihkan kotoran. Betul kan? Kedua, menghilangkan hadas. Hadas itu sesuatu yang menghalangi ibadah. Tidak bisa sholat kalau hadas itu masih melekat. Yang ketiga, menghapuskan dosa. Bahkan disebutkan oleh Imam Ghazali, orang yang wudunya benar, begitu dia sholat mengatakan Allahu Akbar, maka seluruh dosa batinnya berjatuhan, berguguran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu dia ikhlas menyebut Allah Maha Agung, dia ikhlas menyerahkan jiwa raganya kepada Allah. Abdi tanyangakeun sabada sadaya daya inna sholati, terus wa nusuki, terus lillahi rabbil. Pernyataan itu dibayar oleh Allah dengan mencopot semua noda yang di kita. Teu pantes cek Allah, ieu jelema mun masih kana haya kotor, supaya bersih dekat dengan aku. Allahu Akbar. Itu hebatnya orang yang sholat. Mudah-mudahan seperti itu Pak sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah, nganukur sajengkal bisa ngalengkah menuju Allah. Ku Allah disambut lebih cepat lagi. Allah lebih cepat menjemputnya. Orang mengalengkah sajengkal, jadi itu Allah menjemput sabaraha? Sasiku. Kalau kita menjemput lebih panjang, lebih cepat lagi oleh Allah. Ba'an, ukuran ba' itu artinya panjang 2 hasta atau 2 lengan, lebar dada sekitar 4 hasta. Jadi lebih cepat 2 kali lipat daripada usaha kita. Langkung cepat ngejemput Allah ke orang. Nah itu maksudnya. Siapa orang yang mendatangi Allah, lungse menuju Allah dengan jalan kaki, ku Allah mau dijemput lebih cepat lagi, seolah-olah Allah lari. Sekiranya seorang datang menghadap Allah ngagemol dosa pinuh loba dosana, tetapi tidak ada dosa musyrik, asal tidak ada musyrik saja, maka Allah
menjemput dia dengan ampunannya. Nomatak kita tidak boleh berhenti berdoa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi, terus wa rahmatuka arja indi min amali. Ini juga ajaran dari Nabi tatkala Nabi menemukan seseorang sahabat yang sedang meraung di masjid ngaku dosa, dengan bahasa Arabnya berbunyi wa danubah kapelengka ku Rasulullah eta jelema teh keur wa danubah artinya wah ieu dosa so Nabi teh keur naon maneh teh kikituan rumaos seueur dosa hayang dihampura lain kitu carana so Nabi teh kedah kumaha tuh ya tuturkeun sok kaula baca ieu Allahumma sareng maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Dituturkan aku sahabat sekali dia ulang sok baca sareng Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min. Sinyaan mentana dihampurana sekali dia baca Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Setelah mengikuti perintah Rasul 3 kali mengulang doa ini, Nabi berkomentar, dosa kamu telah diampuni oleh Allah semuanya. Maka kesimpulannya, silahkan kita berdoa dengan doa ini, tapi jangan lupa diulang 3 kali, menunjukkan kesungguhan mohon ampun. Dan ini sudah menjadi kebiasaan kita jamaah Al-Ar. Betul kan? Sudah berapa banyak yang mengajak kepada kita untuk mengamalkan doa ini. Dari pertemuan kita dengan beberapa ustaz, sudah menemukan banyak atau baru kali ini yang mengajarkan doa ini? Baru di sini? Makanya di Al-Ar ini bukan pengajian sembarang ini. Bisa mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di tempat yang lain, betul kan? Jika nu tinggal lewas tengiri ngaos ieu dasan apaleun jika urang eta. Leres? Urang oge nu hadir ngaos kadang-kadang hilap. Nah, ini pentingnya ngaji dan ini penting ini. Sahih ini hadisnya. Allahumma qurratu a'sam. Nah, inilah salah satu contoh roja. Betul-betul mengharap kepada Allah. Nah, baik, penjelasan dari hadis ini, maka kesimpulannya adalah satu, kita tetap mengharap maaf dan rahmat Allah, tidak berputus asa terhadap ampunannya. Kedua, lipat ganda yang paling kecil untuk kebaikan adalah 10 kali lipat, bisa 70 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa 1000 kali lipat, bisa lebih dari itu. Ya contohnya ini kalau bersedekah ini. Sedekah pasti itu 10 kali lipat. Tadi siapa yang menerima sedekah? Kalau yang menerima sedekahnya orang miskin yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Tapi kalau sedekah itu diterima oleh orang miskin saudara, itu mah 70 kali lipat, Pak. Allahumma amin ya rabbal minimal itu 70 kali. Jadi ini memang Islam sebenarnya mengharapkan supaya kita dengan tindakan kita, ucapan kita, dengan apa, sedekah kita bisa mendekatkan, mengeratkan persaudaraan itu. Ya. Sampai kalau tidak bisa memberi apa-apa, Al-Qur'an menganjurkan qaulun ma'rufun, dengan kata-kata yang baik. Itu maksudnya supaya orang itu merasa enak saja dengan mendengar kata-kata yang baik, jangan disakiti dengan kata-kata. Baik. Berikutnya jaa Arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal mujibatani
faqala man mata la yusyriku billah syai'a dakhalal jannah wa man mata yusyriku bi syai'a dakhalan nar. Nah, silakan kasepuhan aja Pak Haji Tatang ya. Hadis 3 dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apakah dua hal yang sudah itu? Beliau menjawab, siapa saja meninggal dunia sedangkan ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dunia sedangkan ia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini Arabi itu orang pedalaman, budi orang mah seperti Baduy. Di Sumatera juga masih ada orang dalam, di Kalimantan masih ada orang dalam yang tidak mempunyai akte kelahiran sehingga tidak tercatat di catatan kependudukan itu. Kalau di Arab itu liar, nomaden, tidak tentu tempatnya pindah. Tapi sekarang oleh pemerintah Saudi dari tahun 2000-an itu sudah diakomodir, disediakan tempat untuk mereka singgah. Jadi di padang Sahara itu tempat mengembala, sekarang mereka nggak khawatir lagi untuk bikin tenda, sudah dibuatkan itu tempat-tempat mereka tidur. Listriknya, airnya juga. Pindah ke itu ada lagi gitu. Cuman tidak terdata dalam catatan penduduk gitu saja diantaranya. Ada itu Arabi, mereka itu cerdas-cerdas. Maka tatkala Rasul lahir sebagai Rasulullah, orang Arabi banyak yang masuk Islam itu dan menanyakan hal-hal yang sangat prinsip itu. Contohnya suatu ketika seorang Baduy ini mau ikut sholat, dia pengembala unta. Nanya kepada Nabi, Rasulullah, bagaimana unta saya ini? Apakah saya ikat atau saya tawakal saja? Artinya tanpa ikat lepaskan. Kata Nabi, ikil, ini unta kamu cang-cang, fatawakal Allah. Jadi tawakal ini harus disertai dengan usaha. Yang oleh para ulama disebutkan, yang disebut tawakal adalah usaha keras, doa sungguh, percaya kepada jaminan Allah. Itu tawakal namanya. Contoh kita tawakal supaya dapat surga, amanah. Apapun yang dianjurkan kita kerjakan semua dan kita selalu berdoa. Hasilnya Allah yang akan membantu. Itu tawakal namanya. Contohnya kita sedang sakit, tawakal gimana? Angkat ke dokter, diagnosa, namun sakit. Lalu dokter memberikan hasil diagnosanya. Ini terapinya, ini obatnya. Kita sungguh-sungguh berusaha cari uang untuk beli walaupun mahal. Tapi pada saat kita minum obat itu, yang menyembuhkan bukan obat ini, hanya Allah. Tawakal. Makanya kita baca bismillah, bismillah. Nah itu tawakal. Paham? Kumalamun pae pul teke teu damang, aing ngamal ka dokter kumaha Allah we. Eta mah sanes tawakal, ngedul jenenganna. Ateng. Nah, angkat ka dokter. Ikhtiar. Pasihan resep galeuh lanongna. Geus kitu leueut lanongna maca bismillah. Itulah tawakal namanya. Semuanya dapat pahala. Ka dokterna unang pahala. Meser landongna berpahala, ngaleueutna ge berpahala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini si Baduy nanyakan dua hal yang memastikan mujibatani ini. Ya pasti, mujibah itu pasti. Hiji anu pasti lamun jalma maot teu musyrik pasti we ka surga, udah itu. Sebaliknya lamun jalma maot musyrik pasti neraka. Nah inilah suatu akidah yang harus paten dalam batin kita, yaitu meyakini setiap mukmin yakin surga di akhirat tempatnya. Sebaliknya setiap kafir pasti neraka, dan ini harus melekat ini. Jangan sampai punya anggapan
Nu teu iman ge beureun ka surga. Ulah itu, salah itu. Harus diyakini ini bagian dari iman itu. Bagian dari iman. Makanya dulu waktu di pesantren ini mungkin Pak Rifki juga sama menemukan pelajaran Syu'abul Iman atau Pak Hamdan pernah ketemu syair ini. Apa? Iya ya. Ada syair yang berbunyi begini, wa bi ana marji'a mu'minin li jinani wa bi ana marji'a kafirin li jahannam. Saya diajari syair ini waktu kelas persiapan di pesantren. Kira-kira kelas 1 lah di pesantren, baru masuk pesantren itu sudah diajari itu oleh kiai santri. Yakini bahwa pangbalikanana mukmin mah engke teh ka surga, sawangsulna nu kafir pasti neraka. Ini harus yakin. Jangan sampai keluar pernyataan di muka umum di hadapan para pengikut, akhirat mah hayalan. Nah, si ontoh eta mah. Wa bi anna marja'a kafirin bi jahannamu. Harus yakin yang kafir itu sudah bukan hayalan, neraka itu ngantosan. Nu iman sudah disiapkan surga. Makanya tidak heran kalau sekarang pun sudah ada sebagian umat Nabi yang sudah disiapkan ke surga atau rohnya terus berputar-putar di surga. Paling tidak kalau mukmin meninggal dunia begitu masuk alam kubur sama dengan masuk pintu surga. Belum masuk tapi belum sudah ada di pintu surga. Mengapa? Saya baca dalam kitab Syarhus Sudur, pagi dan sore surga tempatnya akan dimasukinya diperlihatkan kepada dia. Enjing-enjing tuh, itu surga ten keur maneh. Tapi san waktu na aya nama wayahna kula masuk di dia. Sontena deui ditinggalikeun deui. Aduh, sudah bahagia itu, mudah-mudahan ibu di sana bahagia Pak. Amin ya rabbal. Istrina Pak Ateng mudah-mudahan di sana. Istrinya Ibu Siti Nurjana sudah seperti itu Pak. Lebih senang daripada kita insyaallah. Kita harus sesungguhnya seperti itu kepada saudara kita yang mukmin. Maka kesimpulannya apa? Setiap mukmin mati husnul khatimah, kematian itu akhir dari segala penderitaan. Apa yang pernah dirasakan derita tidak akan dirasakan lagi. Tinggal bahagia saja. Makanya targetkan oleh kita, Allahumma barikli wa fima. Sekali lagi. Sekali lagi. Berapa kali kita harus mengucapkan ini? Minimal 25 kali. Kata siapa? Kata Siti Aisyah dari Rasulullah SAW. Doa ini pun kita peroleh di majlis taklim sini. Yang belum tentu di majlis taklim yang lain telah diajarkan doa ini. Betul Bu? 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 Anu sok ngaos kadu kadi tos aya ustaz ngajarkeun doa nu bieu teh acan. Teh acan. Namanya di dia alhamdulillahirabbil alamin. Bukan berarti nyambung kita syukur pada Allah dipertemukan dengan doa-doa yang penting kita miliki. Ya, ini doa penting karena doa sahih ini. Riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kita teruskan hadis berikutnya ya. Ulama sepakat bahwa orang yang berbuat maksiat itu tidak abadi di neraka jahanam kalau masih punya iman. Selama ia mati dalam keadaan membaca la ilaha illallah akan segera dikeluarkan dari neraka. Dan sebaliknya bahwa orang kafir akan abadi di dalam neraka, tidak bisa keluar lagi. Berikutnya, ya Mu'adzu. Qala labbaika ya Rasulullah. Nah, ini Mu'adz termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi, ya. Labbaik wa ya Rasulullah wa sa'daika. Qala ya Mu'adz. Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daika. Qala ya Mu'adz. Qala
labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Salasan, 3 kali ini dipanggil, menunjukkan pentingnya Rasulullah memanggil Mu'ad untuk sesuatu yang penting Mu'ad mengetahuinya. Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihan nasa fayastabshiru. Qala idza yattaqilu fa akhbara biha Mu'ad inda mautihi ta'assuman muttafaqun alaih. Nah, palubi saja ini. Hadis nomor 4 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi SAW bepergian ditemani Mu'az, beliau memanggil, wahai Mu'az. Ia menjawab, ya, ada apa ya Rasulullah? Beliau memanggil lagi, wahai Mu'az. Ia menjawab, ya, ada apa ya Rasulullah? Beliau memanggil lagi, wahai Mu'az. Ia menjawab, ya, ada apa Rasulullah? Ini adalah panggilan yang ketiga kalinya. Kemudian beliau bersabda, seorang hamba yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW adalah hamba serta utusannya dengan sebenar-benarnya keluar dari lubuk hati. Allah pasti mengharamkan dirinya dari api neraka. Kemudian Mu'az bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya diperbolehkan memberitahukan hal ini kepada orang banyak supaya mereka bergembira? Beliau bersabda, kalau mereka mengetahui mungkin akan sembrono. Tatkala Mu'az akan meninggal, ia memberitakan hal ini karena takut berdosa. Ya, pertama yang harus kita ketahui makna sa'daika dan makna labbaika. Sebenarnya ini mempunyai makna yang sama esensinya, tapi labbaika itu masih agak sedikit enteng. Tapi kalau sudah sa'daika betul-betul, ini seperti yang sering kita perhatikan di kalangan TNI lah. Apabila ada aba-aba, panggilan dari komandan selalu mengatakan siap. Nah, jadi ada siap dan siap banget. Nah, gitu. Jadi sa'daika itu siap banget. Jadi begitu ditampil ke Rasulullah, Mu'ad, memang apa? Bangga, enak banget. Nah gitu orang. Jadi dia menyambut dengan antusias, gitu artinya. Menyambut dengan antusias seruan Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya persoalan ini sampai Rasulullah memanggil 3 kali. Apa itu? Nah ini menyampaikan pernyataan bahwa siapapun dari manusia yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sepenuh hati, bukan terpaksa, betul-betul meyakininya, dijamin dia akan menjadi ahli haram masuk neraka. Haram masuk neraka. Kemudian setelah itu Mu'ad minta izin pada Rasulullah, apakah berita ini mesti kusampaikan pada orang lain? Nah, Rasulullah mengkhawatirkan, hati-hati menyampaikannya. Takut orang nanti salah pemahaman, namun gitu mah tekudu ibadah. Cukupnya syahadat. Nah, jangan sampai orang mempunyai pemahaman seperti itu. Asal tu musyrik we. Asal saya cukup syahadat mungkin itu sholat jangan sampai orang mempunyai paham seperti itu. Silakan sampaikan. Jadi Mu'ad urung tidak langsung menyampaikan apa yang dia tahu dari Rasulullah ini,
Tetapi menjelang akhir hayat baru Mu'ad itu sadar, aduh, sieun jelema teu apaleun, saya termasuk orang yang menyembunyikan ilmu dari Rasulullah. Nah, ini pentingnya. Jadi kalau ilmu itu penting, jangan disembunyikan, sampaikan kepada seorang lain. Karena hukumnya kita tahu sesuatu yang penting tetapi tidak sampaikan kepada orang lain, dosa kita. Adapun nanti orang menerima atau tidak itu mah urusan nomor 2. Yang penting kita wajib menyampaikan ilmu yang sifatnya pokok dalam agama seperti ajaran tauhid. Cukup jelas? Ya, sampaikanlah. Maka Mu'ad bin Jabal dalam hadis ini menjelang akhir hayatnya beliau menyampaikan hadis ini sehingga sampai ke kita. Jadi dalam hadis ini juga menjadi dorongan bagi kita bahwa kita harus betul-betul mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan modal ini saja orang bisa selamat dari api neraka. Apalagi kalau sudah dilengkapi dengan tindakan nyata selama hidup selalu menjalankan perintah Allah dan menjaga diri dari segala yang terlarang, akan lebih terjamin lagi. Amin ya robbal alamin. Saya masih ingat waktu masih nyantri itu, waktu zaman ramainya Nasakom dulu, ingat tahun 60-an. Nah, di negeri ini politik itu Nasakom, Nasional Agama Komunis. Seorang Perdana Menteri terpilih dari kalangan Islam, itu Pak Idah Maulid. Masih tahu kan Pak? Pak Idah Maulid tahu? Nah, salah seorang yang pernah beberapa periode memimpin Nahdlatul Ulama, sempat kami undang. Kami iseng dulu itu dengan teman dari pesantren buat undangan untuk hadir di pesantren Ki Haji Mustafa Sukamana. Alhamdulillah beliau antusias datang, ziarah ke pesantren, lalu memberikan arahan pada santri, dan saya termasuk panitia waktu itu. IPNU, ya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Dia menyampaikan pesan pada pemuda, ya masih ingat sampai sekarang, dengan menyampaikan gradasi takwa. Takwa itu kan ada ittaqullah haqqa tuqatih, bertingkat-tingkat ketakwaan itu. Salah satunya beliau mencontohkan untuk para pemuda santri, takwa itu yang paling pokok, asal tidak musyrik saja kepada Allah, kata beliau. Itu takwanya. Pertahankan la ilaha illallah, tidak campur. Itu juga sudah bentuk takwa, bisa jamin masuk surga. Inilah hadisnya. Jadi takwa yang paling kelas dasar. Takwa yang kedua adalah berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Takwa yang sungguhnya adalah seperti hadis Ibnu Mas'ud. Apa? Selalu taat tanpa dicampuri maksiat. Berat. Selalu ingat pada Allah tanpa pernah lupa. Selalu bersyukur tanpa kufur. Sahabat berkomentar, kapan jadinya kita kalau ukuran takwa seperti itu? Maka keluarlah ayat ittaqullah masata'tum. Bertakwalah semampu kamu. Kamu harus mengoptimalkan usaha kamu dalam takwa. Duit ke mana? Ada penilaian. Jadi memang kita ini sedang dalam kondisi takwa kelas 2 menuju takwa yang sesungguhnya. Itu harus disadari ini. Kita sedang berusaha menjalankan perintah, menjalankan larangan, ingin takwa sungguhnya, ingin selalu dzikir, selalu syukur. Nah gitu kan. Selalu taat tanpa maksiat. Tapi ayah we orang tahu saat osok tapi masih kene we kacaletot lidah bergunjing masih ada. Betul kan? Nah, zikir kadang-kadang berzikir dia mengkol hati karena nusanes. Belum sepenuhnya, maka untung saja Nabi dengan kebijakan sayang umatnya diberikan zikir yang nilainya sama dengan zikir terus seperti tadi, subhanallah adada ma khalaq. Nah, sanaos urang sadinten teu pul zikir tapi dianggap punya pahala zikir terus. Ya itu aja barangkali yang dapat kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan selalu kita dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lurus hidup ini,
dan kita membawa lurus pada keluarga kita atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya yang paling beruntung punya banyak teman yang punya semangat dalam menjalankan agama, memahami agama. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga besok Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian Al-Qur'an sehingga kita terpilih menjadi hamba Allah yang mewarisi Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.